Nah, ketika berbicara gitu, sosok ketua di dalam sebuah agama gitu kan, konteksnya berbeda-beda. Ada yang kemudian dia bilang, ini aku dapat wahyu dari ini, dari Sang Maha dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan, enggak, ini murni, pure, ini dari apa tuh namanya, hasil pikiranku yang jernih. Terlepas kamu mau percaya apa enggak, terlepas kamu punya umat banyak apa enggak, ya aku dapatnya begini gitu. Itu kenapa kok bisa berbeda ya? Gimana ngejelasin itu ya? Ya. Jadi jalan menuju Tuhan itu sangat banyak, Oke. Mas Hendra. Ada seorang ilmuwan namanya Profesor Masaru Emoto. Beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat molekul air. Iya. Dia kan menggunakan intelektualitasnya untuk membedah fenomena alam yang bernama air. Saya juga pernah, karena bidangnya Profesor Masaru Emoto dengan bidang saya sama. Saya juga belajar tentang kristal, ya, tentang kristal. Jadi ketika kita masuk lebih dalam secara mikroskopik, kita juga akan melihat betapa tidak mungkin ya ini tercipta secara kebetulan tanpa direncanakan. Iya. Gitu. Profesor Kazuo Murakami dalam bukunya mengatakan, lewat DNA aku bertemu DNA, yang agung. Yang agung. Ya, beliau tidak mengatakan Tuhan, tapi dia mengatakan bertemu yang agung. Dan kan artinya beliau juga mengalami transformasi, mengalami pencerahan lewat kecerdasan intelektualnya. Iya. Jadi kalau kita pernah belajar tentang sejarah, atau walaupun itu cuma sekedar sastra, tapi itu kan yang namanya sastra itu ditulis oleh orang yang sudah mencapai pencerahan. Kita pernah dengar cerita Yudhistira mencapai Himalaya. Iya. Yudhistira itu kan itu simbolisasi dari manusia yang tipe otaknya master. Nah, karena tipe master, dia bisa menggunakan tipe masternya untuk mencapai tingkatan spiritual. Kemudian Arjuna itu lambang dari tipe otak yang logik, karena dia itu disimbolisasi sebagai seorang intelektualitas yang sudah mencapai tingkatan pendidikan secara akademik. Keterampilan berpikirnya sudah dilatih, karena keterampilan berpikir kalau dilatih terus, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai tingkat mensintesa, bisa jadi seseorang bisa mencapai itu, kesadaran itu. Nah, mungkin pernah dengar Bima. Iya. Bima itu dengan badannya yang kuat, kemudian ada cerita Dewa Ruci. Apa sih di cerita Dewa Ruci? Bima itu kemudian berhasil mengambil air suci Kamandalu kan. Air suci Kamandalu kan sebetulnya itu simbolisasi dari nur sebetulnya. Oke. Simbolisasi dari asal muasal kehidupan. Itu. Karena itu disebut Maul Hayat. Nah, sejatinya manusia itu kan sebetulnya nur. Nah, itu semua simbolisasi. Artinya ada orang yang bisa mencapai kesadaran lewat intelektualitasnya, ada yang mencapai kesadaran lewat kemasterannya, ada yang mencapai kesadaran lewat fisiknya, ada yang mencapai kesadaran lewat emosinya, ada yang mencapai kesadaran lewat kreativitasnya. Itu makanya kalau kita belajar neuroscience itu ada tipe hebat ya. Orang menemukan sekarang ada tipe otak itu ada 5. Ada tipe action, Bima, tipe logik, Arjuna, ada tipe kreatif, Nakula, ya. Kemudian ada tipe emosi, Sadewa, ada tipe master, Yudhistira. Hebat ya. Keren. Orang dulu sudah bisa menemukan simbolisasi sebuah perjalanan setiap manusia, dan sekarang dunia sains membuktikan bahwa diketemukan 5 tipe otak. Bukan berarti setiap manusia itu otaknya cuman 1/5, bukan. Artinya bagaimana supaya 5 tipe ini hidup semuanya, dan ini akan bekerja sama menjadi Pandawa 5 yang akan mengalahkan Kurawa. Istimewa banget ya. Jadi sebenarnya perang Baratuyuda itu di sini. Dalam diri. Itu sebabnya agama juga kan diciptakan oleh para leluhur kita. Awalnya adalah untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Oke. Nah, ini keren ini kalau saya punya bayangan ya, 3 tokoh pikirannya hampir sama, jadiin satu, kita ngobrol ini, nyatuin perbedaan yang sesuatu yang dianggap berbeda, keyakinan, agama yang dianggap berbeda gitu ya.
Aduh, supaya tidak ada pertengkaran terus atas nama agama, bahkan bunuh-bunuhan ya kan. Oke, salah